Hai Kak, Hai Lada Yulita, silakan duduk. kasih Kak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, Ya. alhamdulillah ya. Nah, kakak lihat nih dari form yang kamu isi, kamu sepertinya mengalami kesulitan saat berinteraksi dengan orang lain. Bisa dijelaskan sedikit? Iya Kak, setiap kali harus presentasi di kelas atau bahkan sekedar ngobrol dalam kelompok, jantung aku langsung berdebar kencang. Aku takut orang-orang menilai aku negatif. Terima kasih sudah mau terbuka, De Yulita. Apa yang kamu rasakan saat ini namanya kecemasan sosial. Nah, itu tuh lebih umum daripada yang kamu kira. Coba ceritakan apa aja sih biasanya yang ada di pikiran kamu saat di situasi tersebut. Aku selalu mikir, mereka pasti berpikir aku bodoh, atau aku pasti akan mempermalukan diri sendiri. Kadang sampai aku menghindar dari acara-acara kampus. Seperti itu. Itulah yang kita sebut dengan pikiran otomatis negatif. Dalam pendekatan kognitif perilaku, kita percaya bahwa pikiran, perasaan, dan juga perilaku kita saling terhubung. Mari kita pedamkan bersama, oke? Oke, adik Yulita, ini disebut dengan segitiga CBT. Ada situasi, pikiran, perasaan, dan perilaku. Ambil contoh presentasi kemarin. Situasinya seperti apa? Harus presentasi tugas kelompok di depan kelas. Bagus. Lalu apa yang kamu pikirkan? Aku pasti gagal, semua orang akan tertawa. Perasaannya? Sangat cemas, mual, dan panik. Perilakunya seperti apa? Aku minta teman lain saja yang presentasi, aku cuma duduk di belakang. Sempurna. Sekarang kamu bisa lihat polanya. Pikiran negatif memicu perasaan cemas yang membuat ada Yulita tuh yang membuat kamu menghindar, dan saat kamu menghindar apa yang terjadi? Aku merasa lega sesaat, tapi sebenarnya aku jadi semakin takut untuk coba lagi. Tepat sekali. Penghindaran justru memperkuat kecemasan kamu loh, Ade Yulita. Sekarang mari kita tenangkan pikiran itu. Apakah ada buktinya? Apakah ada bukti nyata bahwa semua orang akan menertawakan kamu, teman-teman kamu seperti itu? Sebenarnya belum pernah ada yang tertawa sih, tapi rasanya kayak pasti akan terjadi. Itu namanya prediksi masa depan. Salah satu distorsi kognitif. Kita memprediksi hal terburuk tanpa bukti. Nah, mungkin coba kita buat pikiran alternatif yang lebih seimbang. Apa yang bisa jadi pikiran yang lebih realistis? Mungkin kebanyakan orang fokus pada materi, lebih bukan menilai aku. Dan kalaupun aku nervous, itu wajar dan banyak orang juga mengalaminya. Luar biasa ya Yulita. Ini jauh lebih seimbang dan realistis. Sekarang tentang harga diri kamu nih. Menurutmu apa yang menentukan nilai darimu? Kalau aku gagal atau orang lain tidak suka sama aku, berarti aku tidak berharga. Oke. Dan kalau aku bilang nilai dirimu tidak ditentukan oleh trauma atau penerimaan orang lain. Kamu itu berharga, Yulita, karena kamu adalah manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan. Itu juga disebut dengan unconditional self-reward. Tapi Kak, gimana caranya aku percaya sama itu? Kalau setiap kali berinteraksi aku tetap cemas. Dengan exposure therapy, menghadapi ketakutan secara
bertahap ini membuat tenaga kecemasan dari skala 1 sampai 10. Sosial mana yang paling ringan buat kamu? Mungkin ngobrol sama teman sebangkuku tentang tugas. Itu mungkin ringan, itu mungkin level 3. Oh, kalau yang sedang? Berbicara dalam situasi kelompok kecil sekitar level 6. Kalau yang paling menantang boleh tahu tidak? Presentasi di depan kelas, itu level 10. Sempurna deh Yulita, kita mulai dari level 3. Setiap kali kamu berhasil menghadapi satu level, kecemasanmu akan berkurang dan kepercayaan dirimu bisa naik. Nah, ini juga saatnya kita praktikkan mindfulness, fokus pada saat ini, bukan pada ketakutan di masa depan. Kalau saat kecemasan muncul tiba-tiba, aku harus gimana, Kak? Ada beberapa teknik. Pertama, teknik pernapasan, yaitu 4-7-8. Tarik napas 4, kayak misalnya hitungan keempat. Tahan 7 hitungan, buang 8 hitungan. Ini menenangkan sistem saraf kamu. Kedua, crowding. Sebutkan 5 hal yang kamu lihat. 4, kamu dengar. 3, kamu rasakan. 2, kamu cium. Dan 1, apa yang kamu rasakan. Ini mengembalikan ke momenmu sekarang. Oh, ini memang bikin lebih tenang ya. Bagus. Dan salah satu, mulai praktikkan self expression. Saat kamu melakukan kesalahan, bicara pada diri kamu sendiri. Apa yang kamu bicarakan, seperti diri kamu nih mempunyai kamu nih seperti mempunyai sahabat yang terbaik. Nah, kamu bisa curahkan itu. Nah, terus tuh bukan menyalahkan, tapi kamu harus dukung dirimu sendiri sebagaimana kamu itu berharga, seperti itu. Jadi, intinya aku harus ubah pikir. Hadapi ketakutan secara bertahap dan lebih baik sama diri sendiri. Persis, dan ingat, perubahan butuh waktu, tidak apa-apa kalau prosesnya naik turun ya dek. Yang penting kamu konsisten dan tidak menyerah. Dan mau coba tantangan kecil seminggu ini? Oke, aku akan coba mulai aktif di diskusi kelompok kecil. Minimal kasih satu pendapat per pertemuan. Excellent. Dan catat bagaimana pengalamannya. Pikirkan apa yang muncul, terus bagaimana perasaan kamu, apa sebenarnya yang terjadi. Kita review seminggu depan. Kamu bisa melakukan ini, Yulita? Terima kasih Kak Sarmila. Aku merasa lebih punya harapan sekarang. Ingat ya, sama-sama Yulita. Ingat, keberanian bukan berarti tidak takut, tapi menghadapi ketakutan. Meskipun merasa takut, kamu percaya sama aku kan? Iya Kak.